Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat kan semuanya ya? Semangat, harus semangat. Hari ini kita lanjut ya materi IPA-nya. Kemarin Ibu sudah bahas tentang listrik dinamis, membahas tentang arus listrik. Masih ada yang ingat? Arus listrik kemarin kita bahas dimana I sama dengan Q per T, muatan per waktu. Nah, di hukum Ohm ini, sekarang kita bahas hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini kita masih tetap membahas yang namanya arus. Hukum Ohm berbunyi bahwa semakin besar tegangan listrik, maka akan semakin besar pula arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Jadi si arus ini akan tergantung dari si tegangan listrik. Jika tegangan listriknya besar, maka si arus pun akan besar yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, dalam hukum Ohm atau hambatan ya, biasanya di hukum Ohm ini kita membahas tentang hambatan. Hambatan dilambangkan dengan huruf R besar, satuannya dalam ohm. Jadi si ohm ini boleh kamu tulis OHM atau kamu tulis lambang seperti ini. Kemudian di sini di mana hambatan itu dicari menggunakan rumusan Pi per I. V-nya adalah beda potensial listrik, satuannya dalam volt. Nah, di sini ada arus. Arusnya satuannya dalam ampere. Jadi kita masih selalu berhubungan dengan arus ya. Kenapa? Karena dalam listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir, otomatis ada arus yang mengalir. Nah, kalau R sama dengan Pi per I, si rumusan ini bisa diputar. Ketika yang ditanyanya Pi, berarti Pi-nya keluarkan, maka I dikali dengan R. Ketika si I yang ditanya, berarti Pi per R. Jelas ya di sini ya. Awal rumusan atau rumusan utama di mana Pi per I, si R selalu berteman atau perkalian dengan si I. Maka di sini pun si I selalu berteman dengan si R. Di sini pun I selalu berteman dengan si R. Si Pi-nya sendiri atau jomblo, maka jangan ditemenin, dia sendiri lagi seterusnya sampai di sini. Ini perputaran rumusannya. Nah, kalau kemarin kita bahas di rumusan arus itu ada Q per T. Nah, ini rumusan mencari arus di mana muatan per waktu. Jadi kalau misalkan dalam soal diketahuinya muatan listriknya dengan waktu, maka kamu cari I-nya pakai rumusan Q per T. Nanti di sininya ingat ya, kemarin Q-nya selalu satuan dalam kolom, T-nya selalu satuan dalam sekon. Nah, kalau misalkan mencari I yang diketahuinya Pi tegangan dengan hambatan, maka I-nya rumusannya Pi per R. Tidak boleh menggunakan yang ini. Kenapa? Karena yang diketahuinya adalah tegangan dengan hambatan. Beda ya kalau yang ini. Yang ini yang diketahuinya muatan dengan waktu. Mencari I-nya. Ini tidak boleh lupa nih. Suatu saat akan keluar. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah hambatan sebesar 72 ohm. Jadi si hambatan sebesar 72 ohm dihubungkan dengan tegangan 24 volt. Berapa arus yang mengalir? Yang pertama kita kerjakan adalah cari dulu diketahuinya apa? Hambatan. Oh, berarti R. Ada kalimat hambatan 72 ohm. Dihubungkan dengan tegangan. Berarti di sini adalah Pi 24 volt. Yang ditanya berapa arus yang mengalir? Berarti di sini yang ditanyanya adalah I-nya berapa. Maka di sini jawab I sama dengan Pi per R. Dari mana rumusan Pi per R-nya? Dari rumusan yang ini. Kan awalnya Pi per I ya. R sama dengan Pi per I, ini diputar. Jadi kita yang pakai adalah yang I sama dengan Pi per R. Kenapa? Karena yang ditanyanya adalah si arus. Berarti masukkan angkanya 24 dibagi dengan 72, hasilnya 0,33 ampere. Berarti jika hambatan sebesar 72 ohm, jika tegangannya 24 volt, dia akan menghasilkan arus sebesar 0,33 ampere. Ini untuk mencari arus. Sampai di sini. Silakan ya, nanti kamu baca lagi bukunya. Jika ada yang tidak paham, boleh kamu bertanya sama ibu lewat WA atau bertanya dengan teman kamu. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.